Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengapa pada musim penghujan seperti ini kita harus waspada atau lebih waspada? Ya karena kita tahu bahwa genangan air hujan itu akan menyebabkan telur nyamuk Aedes aegypti akan lebih mudah menetas. Sehingga populasi nyamuknya meningkat dan itu akan meningkatkan risiko penularan penyakit demam berdarah dengue. Karena kita tahu bahwa nyamuk demam berdarah dengue adalah pembawa virus dengue. Jadi nyamuk menggigit orang yang sudah sakit dengue, dia akan menyedot virusnya, ia akan dibawa ketika dia menusuk, ya, menggigit satu kali saja terhadap seseorang, maka orang tersebut dapat tertular penyakit demam berdarah dengue. Nah, itulah masalahnya, ya, mengapa kita harus lebih waspada pada musim hujan seperti ini. Nah, sekarang kita review dulu apakah penyakit demam berdarah itu, ya. Yang pertama, apakah demam berdarah itu harus ada demamnya? Ya, tentu. Namanya kan juga demam berdarah, dengue atau DBD, ya. Demam berdarah, jadi demam, ada berdarah. Nah, nanti kita jelaskan. Demamnya bagaimana? Demamnya umumnya adalah demam tinggi 2-7 hari. Tetapi Bapak Ibu, ketika pasien datang ke rumah sakit, itu tidak selalu dalam keadaan masih demam, ya. Bisa juga datang dalam keadaan sudah tidak demam dan justru kondisinya jelek. Jadi bisa saja demamnya sudah turun, tetapi kondisinya juga turun, lalu baru datang ke rumah sakit. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Jadi yang tidak kita harapkan justru kadang-kadang dapat terjadi ketika demam seolah-olah sudah membaik. Hari kelima, demamnya sudah turun, tapi anaknya nampak lemes, loyo, dan bahkan mungkin muntah darah. Kadang sampai tidak sadar. Nah, itulah demam berdarah yang berat, ya. Justru kadang datang pada saat demam sudah turun. Tapi apakah selalu ada demam? Iya, ada demam 2-7 hari atau ada riwayat demam atau pernah demam dalam 1 minggu terakhir. Kalau nggak pernah demam sama sekali, ya sulit untuk kita bayangkan itu sebagai sebuah demam berdarah, ya. Meskipun mungkin kadang-kadang pada kasus yang sangat istimewa itu demamnya tidak begitu terdeteksi, tapi itu kondisi yang sangat istimewa. Jadi kalau kita lihat gambar atau grafik yang di sebelah kanan ini, kita lihat bahwa demam berdarah itu ada demamnya, ya. Kita lihat ini yang gambarnya coklat kayak gunung, ini adalah demam, ya, pada hari sebenarnya dapat terjadi katakanlah pada hari 0 sampai ke 4. Nah, hari keempat kadang-kadang turun tapi naik lagi. Nah, ini yang dibilang tapal kuda. Jadi demamnya sudah turun tapi naik lagi 2 kali demam. 2 kali fase demam ini yang disebut dengan tapal kuda. Nah, jadi demamnya kadang-kadang hilang di sini. Nah, pas hilang ini malah masa kritis. Ketika atau muncul lagi yang kedua, inilah masa kritis gitu. Jadi demamnya ada, tapi tidak selalu tinggi. Ada fase turunnya. Ya, awalnya tinggi, lalu sempat turun, lalu naik lagi. Apakah harus ada perdarahan? Nah, ternyata Bapak Ibu tidak selalu kalau perdarahan, ya. Ada yang tanpa perdarahan. Sama sekali. Ya. Ada yang disertai dengan bintik darah, ya, seperti kita lihat di gambar sebelah kanan atas ini. Nah, bintik darah ini bisa keluar spontan, ada juga yang harus dibendung
apa namanya ini lengannya dibendung pakai tensimeter ya, lalu baru terjadi perdarahan bintik-bintik seperti ini. Itu yang namanya uji bendung positif ya, tes tourniquet. Nah, ada juga yang demam berdarahnya itu spontan seperti pada hidung, mimisen, perdarahan gusi, atau muntah darah, atau BAB darah, BAB hitam. Nah, itu yang berat itu. Jadi bisa ringan sampai berat perdarahannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingat kembali bahwa pasien yang demam ya, pasien yang demam itu bisa mempunyai gejala seperti flu. Nah, maka namanya flu-like syndrome. Nah, lalu ada yang bentuknya muncul merah-merah, bintik-bintik merah itu. Nah, ini demam berdarah biasanya munculnya di sini. Ada demam berdarah, ada demam dengan bintik-bintik merah di sekitar kebanyakan di sekitar lengan dan tungkai bawah ya. Nah, itu namanya fase eksantema, keluarnya res ya. Itu bisa demam berdarah, tapi bisa juga yang lain. Ya, bisa juga yang lain, tidak selalu hanya demam berdarah. Ada campak, rubella, penyakit skarlatina, bahkan ada yang penyakit infeksi meningokok, cikungunya. Bisa juga karena alergi obat. Nah, inilah perlunya panjangan periksa ya. Kalau ada putranya sudah demam lebih dari atau sudah 3 hari ke atas, ya periksa saja karena kita harus menentukan, harus membedakan apakah ini demam berdarah atau penyakit-penyakit yang lain. Kalau hari pertama, hari kedua seringkali belum jelas. Boleh diminumi dulu obat turun panas ya, parastamol. Parastamol yang mana dong? Oh, sekarang sudah banyak parastamol dalam bentuk sirup yang sudah dinyatakan aman kembali. Meskipun kemarin sempat untuk ada hati-hatian sempat dilarang semua yang sirup. Tapi sekarang sudah kembali lagi diperbolehkan. Ada yang dinyatakan tidak aman, ada yang dinyatakan aman, ada yang belum selesai pemeriksaannya sehingga kita menunggu pengumuman. Jadi silakan gunakan parastamol sirup yang sudah dinyatakan aman. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami ingatkan bahwa demam berdarah dengue itu bukan hanya soal penyakit trombosit saja. Ini yang terkenal kan gitu. Trombositnya berapa? Rendahnya seberapa? 50.000, 20.000 dan seterusnya ya. Jadi dapat terjadi memang trombositopenia atau trombositnya rendah yang ini dapat menyebabkan perdarahan dari ringan, sedang sampai berat. Namun sekali lagi bukan hanya persoalan penyakit trombosit saja, namun juga berhubungan dengan pengentalan darah atau hemokonsentrasi, hematokritnya meningkat kalau di lab, yang ini akan berhubungan dengan kejadian shock. Jadi gangguan hemodinamik sampai terjadi shock ya, dapat terjadi pada demam berdarah dengue akibat pengentalan darah. Jadi ini bukan hanya penyakit trombosit, namun juga penyakit sistemik dan hemodinamik. Nah, ini hemodinamik artinya kalau ini berat dapat terjadi gangguan aliran darah sampai terjadinya shock. Jadi ini di sebelah kiri diilustrasikan tidak hanya menyangkut platelet count. Platelet itu trombosit, bukan hanya soal jumlah trombosit. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah demam berdarah dengue itu selalu berat? Oh, tidak ya, tidak ya. Bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, bisa kritis gitu. Jadi bisa ringan, sedang, berat, kritis. Bagaimana cara menentukannya? Ya, silakan dipercayakan kepada tim rumah sakit untuk menentukan apakah dia termasuk yang ringan, sedang, atau berat, atau bahkan kritis ya. Jadi kalau seorang anak dimasuki atau digigit
nyamuk yang mengandung virus dengue, ya, maka dia bisa menjadi tersangka infeksi dengue, ya, bisa menjadi dengue yang ada warning sign-nya, ada tanda bahayanya, dan bisa juga menjadi demam berdarah yang berat. Nah, ini yang harus kita perhatikan bareng-bareng ya, bahwa tidak selalu ringan, namun juga bisa sedang dan berat. Tidak selalu berat, bisa juga ringan dan sedang ya, dibolak-balik aja. Ya, jadi kalau tersangka dengue itu apa? Gejalanya seperti apa? Ya, demam 2 sampai 7 hari. Ada ruam kulit ya, ada kadang-kadang ada manifestasi perdarahan meskipun baru muncul ketika dibendung tadi. Tapi bisa juga spontan ya, bisa juga perdarahan yang seperti mimisen tadi ya dan seterusnya ya. Lalu ada bisa nyeri kepala, nyeri retroorbital, ya nyeri di sekitar apa namanya alis ini, di belakang mata, cekot-cekot ya, nyeri otot, nyeri sendi ya. Lalu di laborat ada sel darah putih yang rendah dan juga sering disertai dengan trombosit yang rendah. Nah, jadi tidak selalu langsung trombosit yang rendah. Kalau sudah trombositnya rendah ya sudah hampir pasti ya. Tapi kalau baru sampai sel darah putih yang rendah, trombositnya masih normal, baru tersangka. Nah, apalagi kalau terdapat kasus demam berdarah di lingkungannya, tentu kita harus makin curiga ya. Curigation. Bisa dirawat inap atau tidak selalu tergantung tadi severity-nya, apakah ringan, apakah ada tanda bahaya ya. Kalau ada tanda bahaya harus rawat inap. Tanda bahayanya apa? Tanda bahaya itu adalah misalnya ya, diantaranya ya, tidak membaik ketika suhu turun. Nah, suhunya turun tapi tidak membaik, itu tanda bahaya. Terus menolak makan dan minum, ya, atau bahkan muntah yang berulang. Nyeri perut, ya, nyeri perut yang hebat, apalagi banget, ya. Lalu, lah ini kalau ada gambaran seperti adanya penurunan kesadaran, perubahan perilaku menjadi tidak aktif, sangat mengantuk, ya. Atau ada perdarahan, mimisen, ada BAB yang hitam, ada muntah darah, ada menstruasi yang berlebihan, ya, ada buang air kecil yang merah, ya, atau nampak pucat, ya, kemudian tangannya dan kakinya teraba dingin, pipisnya sangat berkurang. Nah, itu adalah namanya termasuk warning sign atau tanda-tanda bahaya. Kalau ada tanda bahaya seperti itu, ya harus rawat inap untuk diobservasi. Bisa di bangsal, bisa di ruang rawat sehari, kalau rumah sakit ada punya yang ruang rawat sementara. Bahkan kalau berat juga bisa di ICU. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Kalau tidak ada tanda bahaya, dia bisa rawat jalan. Rawat jalan diobservasi, di rumah kok muncul tanda bahaya. Nah, kembali ke alur ini, di rumah kok muncul salah satu saja ini, masuk lagi, masuk silakan opnam saja ke rumah sakit. Bisa di PK Muhammadiyah Gamping misalnya ya. Jadi kapan Ananda yang demam berdarah dengue yang sempat dipulangkan dulu tapi harus kembali atau harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, sering muntah, tidak dapat minum atau urinnya sedikit, pipisnya sedikit, sangat berkurang. Atau ada nyeri perut yang hebat, ada kelelahan yang banget-banget, mengantuk, kebingungan atau kejang bahkan ya. Ada perdarahan ya,
Ini salah satu ya, maksudnya salah satu aja harus dibawa ke rumah sakit segera. Perdarahan bisa pada bercak kulit, ya bintik kulit, mimisan, perdarahan gusi, muntah darah, BAB hitam, atau menstruasi yang berlebihan dibandingkan biasanya. Ada tangan dan kaki yang pucat, dingin ya, atau lembab ya, dan atau ada sesak napas. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak ada, aman-aman saja, silakan sementara dirawat di rumah, tapi tetap kontrol sesuai dengan yang diminta oleh dokternya. Misalnya sehari sekali, setiap pagi kontrol misalnya. Nah, di rumah bagaimana? Di rumah istirahat, baring ya, istirahat di tempat tidur. Banyak minum ya, meningkat ya minumnya. Boleh minum air kelapa, susu, jus buah, buah apa aja boleh. Ya, larutan rehidrasi oral, oralit. Ya, air tajin, minum sop ya, sop bening ya. Tapi jadi sebaiknya jangan hanya air putih saja. Air putihnya iya meningkat ditambah, tapi jangan hanya air putih ya. Kalau hanya air putih saja nanti bisa kurang elektrolit ya. Jadi tambahkan air putih silakan, tapi juga minum sop. Sop kan ada garamnya ya, ada elektrolitnya ya. Kemudian untuk demamnya, minumnya paracetamol, jangan minum ibuprofen atau aspirin. Nah, silakan perhatikan kalau beli obat isinya apa. Kalau asetil salisilat, nah itu aspirin nggak boleh, ya. Atau ibuprofen nggak boleh untuk kasus yang kita curiga demam berdarah. Kalau demam karena sebab yang lain, minum ibuprofen masih boleh. Tapi kalau aspirin, asil salisilat, memang sekarang sudah tidak dianjurkan untuk demam apapun sebabnya pada anak-anak. Ini akan dipakai hanya misalnya pada anak-anak yang punya penyakit jantung, membutuhkan aspirin, baru kita berikan aspirin. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dengue? Ya, kita sudah hafal ada 3M, itu menutup, menguras, mengubur, plus. Nah, plusnya apa? Nah, kita bahas ya, termasuk mengurasnya kita bahas ya. Jadi yang pertama, kalau kita punya kolam atau yang kecil, yang ukurannya kecil, ya kita kuras. Tapi kalau kita tidak mungkin menguras rutin seminggu sekali karena besar, misalnya masjid, musola yang ini kolamnya besar, kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Nah, supaya kalau ada jentik nyamuk dimakan oleh ikan-ikan ini ya. Kita juga bisa menggunakan repelen ya, obat anti nyamuk yang oles ya. Lalu kita bisa pasang kelambu atau kawat serimin ya. Di samping itu kita tentu harus sering juga gotong royong ya, membersihkan lingkungan ya. Kemudian kita periksa tempat-tempat menggenangnya air, termasuk di vas bunga. Kita bersihkan, kita buang airnya, yang bisa kita kubur kalau bekas-bekas itu ya. Kemudian kolam yang besar yang tidak bisa kita kuras rutin itu juga bisa kita tambahkan larvasida ya. Larvasida itu aman untuk kita, tapi dapat membunuh larvanya nyamuk. Ya, lalu saluran air, talang air kita perbaiki ya. Dan juga kalau kita meletakkan pakaian itu sebaiknya yang habis pakai itu jangan digantung berhari-hari, karena disitu juga bisa untuk tempat bersarangnya nyamuk ya. Jadi mari kita laksanakan cara pencegahan ini 3M plus dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tidak ada demam berdarah di antara kita. Sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.